Selamat malam, Bapak dosen. Perkenalkan, nama saya Riki Raja Manase dengan NIM 222102471, peminatan web teknologi, ingin menjelaskan tentang tugas terstruktur data mining, penerapan data processing dalam pengelolaan data rekam medis di Puskesmas. Lanjut ke latar belakang. Perkembangan teknologi informasi di bidang kesehatan menuntut pengelolaan data yang efektif dan terstruktur, khususnya data rekam medis di puskesmas. Rekam medis merupakan sumber informasi penting yang digunakan dalam pelayanan kesehatan, pelaporan, serta pengambilan keputusan manajerial. Lanjut ke tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan konsep data processing dalam pengelolaan data rekam medis di puskesmas, menghasilkan data rekam medis yang bersih, rapi, dan terstruktur, sehingga siap untuk dianalisis. Bagian manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini bagi puskesmas adalah sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan data rekam medis. Bagi mahasiswa, penelitian ini dapat menjadi referensi penerapan konsep data processing dalam bidang kesehatan. Sedangkan bagi institusi pendidikan, penelitian ini dapat digunakan sebagai pembelajaran pada mata kuliah data mining dan pengolahan data. Batasan masalah. Penelitian ini dibatasi pada penggunaan data simulasi rekam medis di pasien puskesmas. Proses pengelolaan data hanya meliputi tahap data cleaning, transformasi data, dan analisis deskriptif. Penelitian ini tidak membahas penerapan algoritma data mining lanjutan seperti klasifikasi atau prediksi secara mendalam. Lanjut ke landasan teori. Landasan teori dalam penelitian ini meliputi konsep data processing sebagai proses pengolahan data mentah menjadi informasi yang bernilai guna. Selain itu, dibahas pula pengertian rekam medis sebagai catatan pelayanan kesehatan pasien, serta penggunaan Python dan Jupyter Notebook dalam analisis data. Lanjut ke bagian kajian pustaka. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengolahan data yang sistematis mampu meningkatkan kualitas, konsistensi, dan pemanfaatan data rekam medis di puskesmas serta mendukung pelayanan kesehatan berbasis data. Lanjut di bagian langkah kerja. Yang pertama, penggunaan dataset. Dataset yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data simulasi rekam medis pasien puskesmas yang disimpan dalam format CSV. Dataset tersebut memuat beberapa atribut penting, yaitu nomor rekam medis, nama pasien, umur, jenis kelamin, diagnosa, dan tanggal kunjungan. Yang kedua, Exploratory Data Analysis atau EDA. Tahap Exploratory Data Analysis dilakukan untuk memahami struktur dan kondisi awal data sebelum pengolahan lebih lanjut. Pada tahap ini, peneliti menampilkan beberapa baris awal dataset untuk melihat isi data, memeriksa jumlah data, serta tipe data setiap atribut, dan melakukan ringkasan statistik deskriptif. Poin yang ketiga, proses data cleaning. Tahap data cleaning dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi data rekam medis. Pada tahap ini, data yang memiliki nilai kosong diperbaiki atau dihapus sesuai kebutuhan. Poin nomor 4, transformasi data. Setelah data dibersihkan, dilakukan proses transformasi data agar data lebih siap untuk dianalisis. Transformasi dilakukan dengan menyesuaikan format dan struktur data sesuai kebutuhan analisis. Misalnya, mengelompokkan data berdasarkan diagnosa, umur, dan jenis kelamin. Lanjut poin yang kelima, analisis data. Analisis data dilakukan menggunakan statistik deskriptif untuk memperoleh gambaran umum mengenai data rekam medis pasien. Visualisasi data. Hasil pengolahan dan analisis data
divisualisasikan menggunakan pustaka Matplotlib dan Seaborn pada Jupyter Notebook. Visualisasi data disajikan dalam bentuk diagram batang, diagram lingkaran, dan grafik lainnya untuk menggambarkan sebaran diagnosa penyakit, distribusi umur pasien, serta komposisi jenis kelamin. Dan yang terakhir, interpretasi hasil adalah interpretasi hasil analisis data rekam medis yang telah diperoleh. Informasi yang dihasilkan digunakan sebagai bahan evaluasi pengolahan data rekam medis di puskesmas serta sebagai dasar dalam pengambilan keputusan berbasis data. Lanjut ke hasil dan pembahasan. Berdasarkan langkah kerja pada dataset, ditemukan dataset pada rekam medis di puskesmas menunjukkan nama, umur, jenis kelamin, diagnosa, tanggal kunjungan, seperti yang ada gambar di bawah ini. Yang kedua, menunjukkan hasil pemeriksaan struktur dataset rekam medis menggunakan fungsi input Jupyter Notebook. Dataset tersendiri dari 5 data pasien dengan 6 atribut, yaitu nomor rekam medis, nama pasien, umur, jenis kelamin, diagnosa, dan tanggal kunjungan. Seluruh atribut telah terisi lengkap kecuali atribut umur yang masih memiliki satu nilai kosong. Kondisi ini menunjukkan bahwa dataset memerlukan proses data cleaning khususnya untuk menangani nilai kosong sebelum dilakukan analisis lebih lanjut dalam penerapan data processing, seperti ada tertera di gambar. Selanjutnya, seluruh atribut pada dataset telah terisi lengkap tanpa adanya nilai kosong, termasuk pada atribut umur pasien. Data juga telah tersusun rapi dan konsisten, sehingga siap digunakan untuk tahap analisis dan visualisasi dalam penerapan data processing pada pengelolaan data rekam medis di puskesmas, seperti yang ada di dalam gambar. Selanjutnya, dari data yang diolah, terdapat 2 pasien dengan diagnosa ISPA, 2 pasien dengan diagnosa demam, dan 1 pasien dengan diagnosa hipertensi. Informasi ini memberikan gambaran mengenai sebaran jenis penyakit yang ditangani di puskesmas dan dapat digunakan sebagai dasar evaluasi pelayanan kesehatan, seperti yang ada tertera di gambar di bawah ini. Selanjutnya, menampilkan hasil statistik deskriptif dari data rekam medis pasien, khususnya pada atribut nomor rekam medis dan umur. Berdasarkan hasil analisis, rata-rata umur pasien adalah 32 tahun dengan rentang usia antara 25 hingga 40 tahun. Informasi statistik ini memberikan gambaran umum mengenai karakteristik pasien yang berkunjung ke puskesmas dan dapat digunakan sebagai dasar analisis lebih lanjut dalam pengelolaan data rekam medis. Seperti yang tertera di gambar sebelah kiri mengenai tentang statistik deskriptif data, dan gambar di sebelah kanan mengenai diagram batang jumlah pasien berdasarkan diagnosa. Selanjutnya, menunjukkan distribusi pasien berdasarkan jenis kelamin. Dari hasil analisis data, terdapat 3 pasien berjenis kelamin laki-laki dan 2 pasien berjenis kelamin perempuan. Informasi ini memberikan gambaran komposisi pasien yang berkunjung ke puskesmas dan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam pengelolaan data rekam medis. Seperti gambar di bawah ini menunjukkan lingkaran distribusi pasien berdasarkan jenis kelamin, dan gambar di sebelah kanan distribusi pasien menunjukkan laki-laki 3, perempuan 2. Saran dan kendala. Saran: puskesmas disarankan menerapkan data processing secara terstruktur untuk meningkatkan kualitas data rekam medis. Penggunaan Jupyter Notebook dapat membantu proses analisis dan visualisasi data. Kendala penelitian ini meliputi keterbatasan data,
analisis masih terbatas pada statistik deskriptif. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan data processing dalam pengelolaan data rekam medis di puskesmas mampu meningkatkan kualitas dan keteraturan data. Melalui tahapan data cleaning, transformasi data, serta analisis deskriptif menggunakan Jupyter Notebook, data rekam medis yang sebelumnya masih mentah dan tidak terstruktur dapat diolah menjadi informasi yang lebih rapi, konsisten, dan mudah dianalisis. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.